Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Nurdianing dengan NIM A28226826 teori. Saya di sini akan mempresentasikan farmakologi toksikologi dengan materi ATMA. ATMA adalah tahap dasar perjalanan obat dalam tubuh. ATMA yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama ada absorpsi. Tahap pertama adalah penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara, dan mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, intramuskuler, subkutan, intravena, atau transdermal. Obat menghadapi rintangan terbesarnya selama penyerapan. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah, khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik pada apa yang disebut lintas pertama obat atau Frisford effect. Rute lain dari pemberian obat yang melewati hati dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Yang kedua ada distribusi. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selain organ target. Untuk pereda nyeri, organ sasaran mungkin sakit di kaki. Iritasi lambung bisa menjadi efek samping. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi, seperti kehadiran molekul protein dan lemak dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat terikat untuk membawa ke tempat yang dituju. Obat yang ditargetkan melalui sistem saraf pusat akan menghadapi rintangan besar, yakni brikade yang hampir tak tertembus disebut penghalang darah otak atau blood-brain barrier. Blokat ini dibangun khusus terbentuk kapiler berlapis yang bersama-sama untuk melindungi otak dari zat-zat yang berbahaya, seperti racun atau virus. Namun, ahli farmasi telah merancang berbagai cara untuk menyelinap beberapa obat melewati penghalang ini. Yang ketiga ada metabolisme. Setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Hati adalah organ penting yang bekerja terus-menerus. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, kulit, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami akan dimetabolisme di hati. Proses biotransformasi yang terjadi di hati dilakukan oleh protein dan enzim. Setiap satu sel manusia memiliki berbagai enzim yang diambil dari ratusan ribu repertor. Masing-masing enzim mengkhususkan dari dalam pekerjaan tertentu. Beberapa mampu memecah molekul obat, sementara yang lain menghubungkan molekul kecil menjadi rantai panjang. Reaksi dengan obat membentuk suatu substansi yang lebih mudah untuk dibuang melalui urin. Tidak heran minum obat tertentu maka warna urin akan berubah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ekskresi. Proses di mana senyawa obat yang dimetabolisme dikeluarkan dari tubuh sebagai besar ekskresi obat terjadi melalui feses atau urin. Metode ekskresi lainnya termasuk melalui paru-paru atau keringat, melalui kulit, ukuran molekul, dan dampak mempengaruhi jalur ekskresi. Tidak semua senyawa obat ekskresikan sepenuhnya. Ketika bahan kimia atau produk
Samping metabolik terakumulasi secara hayati, efek buruk dapat terjadi. Senyawa yang larut dalam lemak lebih rentan terhadap bioakumulasi dibanding dengan senyawa yang larut dalam udara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.